Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kembali kita ke kajian kita dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari, masih di bab yang ke-41. Kemarin kita sedang membahas perkataan Al-Imam rahimahullah, wal mashu 'alal khuffaini sunnatun, dan mengusap khuffain adalah sunnah, ya. Kemarin telah kita jelaskan khuffain, khuf ya adalah alas kaki kita, pakaian yang kita pakai di kaki kita. Ya. Kesunahannya bukan hanya pada khuf yang sifatnya sendal, enggak. Tapi apapun yang bertempat di sana, dari kaos kaki ataupun sepatu, ketika seseorang mau melakukan masah, yang mengusap pakaian tersebut, yakni dia mengusap apa yang menjadi alas kakinya tersebut, ya, baik kaos kakinya atau sepatunya atau sendalnya, untuk sholat itu bisa. Nggak mesti sifatnya khuf sebagaimana yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mesti sifatnya demikian. Ya. Al-mashu 'ala al-khuffain wal mashu 'ala ma yaqumu maqam al-khuffain. Jadi masah 'ala al-khuffain dan masah atau mengusap apapun yang posisinya seperti khuffain, min al-jawarib, seperti kaos kaki dan lain-lain, itu adalah thabit, hal yang jelas, terang keberadaannya di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin juga telah kita jelaskan bahwasanya hadis yang mengkhabarkan tentang sunniyah atau masyru'iyah masah 'alal khuffain ini mutawatir, ya, dan telah kita jelaskan tentang mutawatir kemarin, ya, maknanya apa. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan fikih yang masuk di dalam bab-bab akidah, ya, dari beberapa sisi. Dikarenakan pertama, ini adalah permasalahan yang disepakati oleh umat, ya. Maka ketika seseorang mengingkari hal ini, maka itu adalah diantara ciri-ciri besar bahwasanya dia tidak berada di atas konsep yang sama dengan umat, dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh, ya. Jadi adalah kasus-kasus yang sifatnya fikih demikian masuk ke dalam pembahasan usul akidah. Dikarenakan apa? Kalaupun hal tersebut adalah fiqhiyah, perkara-perkara fikih, tapi perkara fikih yang disepakati, ya, ijma. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam bahwasanya hal tersebut memang disyariatkan, ya. Ketika seseorang mengingkari apa yang telah disepakati oleh umat sejak zaman awal tersebut, ya, dan mengatakan bahwasanya itu tidak disyariatkan dan tidak ada seperti yang ditegaskan oleh golongan Rafidhah tentang hal ini, akhirnya adalah kekufuran, ya, penyimpangan dari akidah yang sahih. Dan yang kedua, permasalahan-permasalahan fikih adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin sifatnya kita bisa katakan permasalahan-permasalahan praktis, ya kan? Nah, tapi ketika hal tersebut memang disyariatkan dan diterima, maka meyakini bahwasanya hal tersebut memang disyariatkan, ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah, ya. Makanya berbeda antara seseorang yang tidak sholat, ya. Pendapat ulama tentang hal ini, kalau dia nggak sholatnya, berangkat dari keyakinannya menerima kewajiban sholat, cuman dianya aja nih malas. Dia tumbuh dan besar di lingkungan yang nggak mendidik dia sholat. Dia dosa besar, tapi tidak kafir. Sebagian bilang gini kan,
Tapi kalau memang dia tidak sholatnya, berangkat dari keyakinan, mengingkari kewajiban sholat, nah permasalahannya bukan masalah fikih tuh, masalahnya di keyakinan. Padahal sholat pembahasannya apa? Fikih. Tapi meyakini bahwasanya sholat ini disyariatkan dan wajib, masalah apa tuh? Akidah. Nah, makanya kalau seseorang meninggalkan sholat, berangkat dari keyakinan bahwasanya sholat pada dasarnya tidak wajib, maka ini disepakati bahwasanya yang demikian adalah kekeliruan yang membuat seseorang dihukumi kafir. Ya, ini disepakati. Kenapa? Permasalahannya di keyakinannya, bukan di permasalahan praktek fikihnya. Sama seperti kasus disyariatkannya niqab, cadar. Oke? Ulama berbeda pendapat tentang permasalahan apakah muka ini aurat atau bukan. Oke? Ini furu'. Bukan ini aurat apa? Bukan. Sebagian yang bilang bahwasanya muka aurat dikarenakan kenapa? Pusat kecantikan itu ada di muka. Aurat ditutup ini untuk tujuan yang ilahnya adalah menghindarkan fitnah. Sementara pusat fitnahnya, pusat kecantikan itu ada pada wajah. Maka wajah lebih apa? Lebih layak untuk ditutup, bahaya. Nah, ini mereka bilang niqab wajib. Bahkan Syekh Utsaimin lebih jauh lagi. Pusat kecantikan muka itu ada pada mata. Rahimahullah. Pusat kecantikan wajah di mana? Di mata. Mata itu yang jadi fitnah. Makanya yang namanya pakai niqab tutup sama mata-matanya. Makanya yang kita kenal niqab di Saudi tertutup bahkan bagian matanya dengan kain yang dia bisa melihat dari dalam. Ya. Tuh, ini yang meyakini wajibnya. Sebagian tidak meyakini kewajiban cadar. Bahwasanya muka bukanlah aurat. Ya, muka bukanlah aurat. Dikarenakan muka adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dibuka ketika sholat. Kalau muka aurat, maka menutupnya wajib dan membukanya maksiat. Ya, mungkinkah Allah perintahkan seseorang sholat sambil buka muka, yakni sholat sambil maksiat? Mungkin nggak? Gitu. Maksudnya, yang mengatakan niqab wajib pun mengatakan bahwasanya yang namanya sholat harus buka muka, gitu. Ya kan? Berarti kalau dikatakan niqab itu wajib, lazimnya, tuh, konsekuensinya berarti membukanya maksiat. Dan berarti sholat itu seseorang sambil bermaksiat. Kenapa? Buka muka. Ini nggak nyambung, nggak dapet nih. Dari situ nggak bisa sampai kepada kesimpulan wajib. Zen. Tapi semua ulama bersepakat bahwasanya niqab masyru', nggak masyru' dalam artian disyariatkan, memang salah satu bentuk syariat. Yang bilang tidak wajib, at least mereka bilang mustahab, mandub, sunnah. Ya kan? Tapi bahwasanya niqab disyariatkan, sepakat gak? Sepakat. Nah, kaum yang muncul baru dan berkata niqab adalah budaya Arab, bukan syariat sama sekali, nah errornya di akidah. Sama seperti kasus masalah. Something wrong-nya nih bukan di fikih dia, tapi di akidah dia. Bisa ditambah gak? Sama sunat, khitan. Disyariatkan nggak? Disepakati disyariatkan. Buat laki doang? Enggak, buat laki dan buat wanita. Ya? Buat laki oke, wajib. Nah, buat wanita apa? Nah, baru terjadi khilaf. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah atau makramah. Ya? Buktinya salaf melakukan itu juga. Umar berkata, iqta'i wala tunhiki. Potong, tapi jangan habisin. Untuk sunat wanita. Sebagian bilang wajib, sebagian bilang sunnah. Kaum muslimin dari zaman ke zaman, urusan khitan bilang sebagian wajib, sebagian sunnah. Tapi bahwasanya khitan buat wanita adalah salah satu bentuk syariat, disepakati gak? Disepakati ininya mah. Muncul kaum baru yang berkata bahwasanya khitan buat wanita ini bukan ajaran Islam dan ini juga kezoliman kepada wanita. Permasalahan mereka emang di akidah, bukan di fikih. Paham? Ya? Nah, inilah yang terjadi pada negara-negara muslim yang akhirnya ditekan dengan peraturan dunia bahwa
seorang ahli medis kalau ketahuan melakukan praktek sunat wanita, dicabut tuh izin prakteknya. Dicabut izin prakteknya. Oke? Ini yang terjadi. Karena apa? Karena mereka mengikuti ilmu yang datang dari kafir ini, ilmu medis kafir ini yang mengatakan bahwasanya sunat buat wanita adalah kezoliman buat kaum wanita. Padahal ini adalah bentuk syariat, jelas disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wajib atau tidaknya baru terjadi ikhtilaf. Jelas diserahkan kepada seseorang yang memahami tentang hal itu, apakah kondisi nih baby wanita perlu disunat atau enggak dengan size segini, ukuran segini. Tuh, yang menentukan ahlinya ada. Gitu. Ya. Termasuk kasus masah alal khuffain. Kalaupun pada dasarnya permasalahannya memang permasalahan fikih, tapi itu memang disyariatkan dan memang sunnah Rasul, disepakati gak? Disepakati oleh umat dan diterima, nggak ada perbedaan pendapat sejak zaman awal. Muncul kaum baru yang bilang bahwasanya ini bukan bentuk syariat. Oh, permasalahan dia di akidah, bukan di fikih. Ya? Dapat difahami itu? Ini udah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Masuk saja ke bab selanjutnya, 42. Qala al-muallifu rahimahullah. Imam al-muallif rahimahullah berkata, "Wa taqsirus salati fis safari sunnatun." Demikian juga mengqasar salat di dalam perjalanan itu adalah bentuk sunnah. Ya. Mengqasar salatnya ini menjadikan salat-salat yang rubaiyah, yang 4 menjadi 2. Kita baca dulu penjelasan yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Minar rukhas allati jaha biha syar'u tashilan 'ala al-ibadi wa raf'an lil haraj al-qasru fi safar. Di antara keringanan-keringanan yang dibawakan oleh syariat, ya, untuk memudahkan bagi para hamba dan menghilangkan kesulitan adalah syariat tentang qasar di dalam perjalanan. Wa huwa qasru salatir rubaiyati, yaitu menyingkat salat yang 4 rakaat. Wa hadza binassil Qur'an. Jelas ini ada keterangannya dari Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ard ya'ni safartum." Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Maka tidak mengapa apabila kalian menyingkat sebagian salat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian berada dalam keadaan khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Ayat ini menjelaskan disyariatkannya qasar salat. Tapi illahnya apabila kalian khawatir diserang kafir. Nah, zahirnya ayat ini annahu la yajuzu al-qasru illa fi halatil khauf. Berarti tidak boleh dong qasar salat kecuali dalam kondisi khauf, dalam kondisi khawatir dari serangan musuh, ya kan? Wa qad zala hadzal iskal, tapi permasalahan ini telah hilang, yakni dihapuskan. Oke, yakni didatangkan keterangan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il, demikian sesungguhnya Rasul telah ditanya, ma baluna naqsur wa qad aminna, kenapa kita masih mengqasar salat? Bukankah kita telah berada dalam keadaan aman, bukan lagi dalam ancaman musuh? Karena ayat tersebut zahirnya, ya, kalau lagi dalam keadaan terancam musuh, gitu kan? Kenapa kita masih mengqasar salat padahal kita telah berada dalam keadaan aman? Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, tilka shadaqah tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah bentuk sedekah yang dimana Allah bersedekah atas kalian dengan mensyariatkan salat qasar. Qasar salat tersebut. Ya. Faqbalu minallahi shadaqatah, maka terimalah sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi qasar disyariatkan kalaupun tidak dalam keadaan terancam. Tuh, dan itu adalah bentuk sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kan sallallahu alaihi wasallam yaqsuru fi jami' asfarih. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam dia melakukan qasar di semua perjalanan yang dilakukannya. Yaqsur ar-rubaiyah ila ar-rukatain.
ila rak'atain. Salat-salat yang 4 rakaat itu disingkat menjadi 2. Hadza huwa sunnah. Inilah yang sunnah. Wa man atamma fal itmam jaiz. Tapi barang siapa yang mau menyempurnakan salatnya, tidak dikosor, boleh sah salatnya. Lakinnahu khilafal afdal. Tapi itu bertentangan dengan yang lebih utama. Yang lebih utama adalah menerima sedekah Allah Subhanahu wa taala daripada menentangnya dan terkesan sombong, menolak sedekah yang Allah berikan, ya. Kebablasan semangat di dalam beragama. Gue sih masih bisa segini. Wah, Rasul nggak bisa ya. Ya. Fal qasru rukhsatun man syaa'a fa'ala wa huwa afdal. Maka qasar adalah salah satu bentuk rukhsah. Barang siapa yang melakukannya, menerimanya, ya, menerapkan qasar ini maka itu lebih utama. Wa man syaa'a taraka. Barang siapa yang mau, dia tidak mengambil keringanan tersebut, wa atam fala haraj alaihi, dan menyempurnakan salatnya tidak masalah fi dzalik. Li'anna al-itmama huwal asl. Apakah batal salatnya kalau dia menyempurnakan salat? Enggak, jaiz, boleh. Ya. Wal musannif dzakara dzalik li'anna taqabbul ar-rukhas asy-syar'iyyah min masail al-aqidah. Nah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan qasar salat ini di dalam buku akidah dikarenakan apa? Menerima rukhsah yang memang syar'i datang dari Allah itu adalah bentuk akidah. Bahwasanya ini rukhsah memang ada dari Allah, itu bentuk akidah. Kalaupun permasalahan qasar salatnya mah permasalahan fikih, tapi bahwa meyakini bahwasanya ada keringanan di dalam perjalanan seseorang boleh menyingkat sholat yang 4 jadi 2, ini masalah akidah. Ya. Wa fi dzalika raddun 'alal mutasyaddidin. Nah, ketegasan ini membantah sebagian kaum yang berkeras di dalam beragama, sehingga akhirnya membebankan atas diri mereka untuk terus menyempurnakan sholat kalaupun di dalam perjalanan. Ya. Biasanya orang yang udah begitu, mereka kebawa juga hatinya untuk magrur, terlena sampai titik ngejudge orang yang qasar. Dia sih males aja. Tuh, biasanya begitu. Kenapa? Dia udah mulai manjain syaitan. Mau semangatnya yang berlebih di dalam beribadah daripada mengikuti kaidah-kaidah ilmiah di dalam beribadah. Ya. Jadi yang lebih utama di dalam perjalanan adalah qasar salat. Ya. Yang lebih utama di dalam perjalanan dari mana? Sebagaimana rukhsah lebih utama diterima daripada ditolak. Kemarin kita jelaskan hadisnya yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tuqbal rukhasuhu kama yakrah an tuntahaka maharim." Ya. Innallaha yuhibbu an tu'ta. Sesungguhnya Allah cinta kalau keringanan-keringanan yang diberikannya ini diambil oleh manusia, sebagaimana Allah benci kalau larangan-larangannya ini dilanggar oleh manusia. Ya, dari situ sebagian ulama sampai titik mengatakan bahwa menerima rukhsah hukumnya wajib, meninggalkan rukhsah hukumnya dosa. Sampai itu karena Rasul mengkiaskan antara mengambil rukhsah dengan melanggar larangan. Mengambil rukhsah wajib dan melanggar larangan ini haram. Seperti Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dan lain-lain, ya. Dan kemudian di dalam qasar pahalanya 2 kali lipat justru. Ya, kenapa? Orang yang melaksanakan sholat sempurna, dia dapat pahala sholat sempurna, dapat pahala sholat sempurna. Oke? Nah, orang yang qasar, apakah dia dapat pahala sholat sempurna? Dapat. Sama. Tayyib. Orang yang menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, apakah dia dapat pahala sunnah mengqasar sholat? Tidak. Orang yang mengambil qasar salat, apakah dapat pahala sunnah? Dapat, justru double. Ya, demikian seorang yang berilmu di dalam beribadah, dia tahu mana ibadah-ibadah yang bahasa kita lebih basah. Ya, yang mungkin awam melihatnya beda. Mindset, cara memandang orang berilmu, para penuntut ilmu dalam beribadah dengan orang-orang yang hanya beribadah dengan hawa nafsu dan semangat dan ototnya, gitu. Ya. Kemudian di dalam perjalanan haji atau umroh, tuh,
Sholat di sana itu kan puluhan ribu kali lipat, sebagaimana hadis yang kita ketahui, ya kan? Iya kan? Maka yang lebih utama mana? Dijamak, dikosor, sholat di sana, atau disolatkan 5 waktu full? Kemana? Pasar? Sholat pahala, sholat berjamaah nih. Sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya? Maka tetap hitungannya perjalanan, masuk ke dalam umumnya perjalanan. Wallahu a'lam. Ya, ketika seseorang mau menjamak dan mengkosor salatnya di sana, baik dan dia di atas hujah yang hak. Tidak boleh seseorang ngejat. Tapi ketika seseorang mau memperbanyak sholat di masjidnya, sholat berjamaah boleh aja, boleh. Dia dapat pahalanya apa? Dapat pahala sholat 5 waktu. Oh, berarti yang jamak sama kosor nggak dapat pahala sholat 5 waktu? Dapat. Yang full sholat 5 waktu dapat pahala berjamaah? Dapat. Yang kosor dapat pahala berjamaah? Yang kosor yang jamak? Dapat juga. Ayo lo. Iya kan? Nah, yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid dapat pahala langkah. Langkah-langkah menuju masjid. Ya. Dari hotel ke masjid, bangsa sekiloan, 2 kiloan, iya gak? Jadi pulang umroh nih langsing. Dia kardio sehari 5 kali bolak-balik. Iya kan? Belum plus tawafnya. Waduh. Dapat pahala itu lebih. Ya. Jadi mana yang lebih utama? Untuk menjamak atau melakukan sholat 5 waktu? Untuk kondisional. Untuk yang baru-baru umroh ya nikmati. Sering-sering sholat berjamaah di Masjidil Haram. Baru-baru ke sana. Ya. Atau untuk yang masih segar dan kondisinya nggak terlalu menyulitkan untuk pergi ke Masjidil Haram, maka silahkan. Untuk yang kondisinya mungkin fisiknya nggak terlalu segar, jangan takalluf juga. Ada syariat di situ memberikan kemudahan, maka jamak salat boleh. Dan dia sholat di hotelnya atau sholat di jamaah yang ketemu pas dia turun hotel, biasanya orang udah pada di aspal gelar sejadah tuh, dia dapat pahala yang ribuan kali lipat itu, sama seperti sholat di dalam masjid. Karena batasan Masjidil Haram itu bukan tembok masjid, bro. Karena tembok masjid sekarang sama tembok masjid zaman Rasul beda gak? Nah, tembok masjid sekarang masih masuk nggak tuh ratusan ribu kali lipat atau puluhan ribu kali lipat. Jadi pendapat yang paling tepat di dalam hal ini adalah bahwasanya yang dibilang tanah haram itu Mekah keseluruhan, Madinah keseluruhan. Batasannya bukan tembok masjid. Jadi kau mendapatkan ribuan kali lipat pahala tersebut ketika sholat di tanah itu, kalaupun di luar tembok itu. Dari situ Syekh Ibn Baz rahimahullah bikin masjid lagi di Mekah. Ya kan? Bikin masjid lagi dan di Mekah juga. Masih di tanah haram, meyakini gitu. Ya. Jadi di dalam urusan sholat, menerima jamak menerima keringanan jamak dan qashar itu lebih utama daripada menolaknya. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, masuk bab selanjutnya. Was-shaumu fis safar man syaa'a sham wa man syaa'a afṭar. Demikian puasa di dalam perjalanan. Barang siapa yang mau agar dia berpuasa terus di dalam perjalanannya, barang siapa yang mau maka agar dia berbuka. Nah, ini baru. Minar rukhas allati rakhasallahu biha li'ibadihi, di antara keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada para hambanya, al-iftar fi Ramadan adalah berbuka puasa di bulan Ramadan, fis safar, dalam kondisi perjalanan. Fahuwa rukhsah, itu adalah bentuk keringanan. Mansya, barang siapa yang mau buka di dalam perjalanannya, aftar, agar dia berbuka. Wa mansya sam, dan barang siapa yang mau bertahan puasa, silakan bertahan. Wa idza sama fasiyamuhu sahih. Dan apabila dia bertahan puasa, maka puasanya pun sah. Lianna sahabiyan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna 'indahu quwwah wa yaqdir 'ala as-siyam fi as-safar. Dikarenakan itu terjadi.
seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata bahwasanya dia masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bertahan puasa di dalam perjalanan yang mereka lakukan. Ya, kalau nggak salah Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam azina lahu bisyam. Nabi mengizinkan dia untuk berpuasa fis safar di dalam perjalanan tersebut. Fahuwa rukhsatun. Maka itu adalah keringanan. Wa rukhsah la yajib fi'luha. Demikian keringanan tidaklah wajib mengerjakannya, kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Wa innamal afdal fi'luha, tapi lebih utama memang diterima rukhsah tersebut kasairir rukhas, sebagaimana rukhsah yang lain. Wa in raja'a ilal asl wa sham, tapi kalau dia bertahan pada asalnya dan tetap berpuasa, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, maka agar dia berpuasa. Wa man kana maridan, yakni barang siapa memasuki bulan Ramadan, ya, maka agar dia berpuasa. Wa man kana maridan, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau berada dalam keadaan perjalanan, fa'iddatum min ayamin ukhra, maka boleh diganti di hari lain di luar Ramadan. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuftir fi asfari. Demikian juga Nabi bahkan sallallahu alaihi wasallam dia buka puasa di dalam perjalanan-perjalanan yang dilakukan. Zain. Nah, untuk urusan puasa ini rada beda sedikit. Kalau di sholat tadi, ya, yang lebih utama adalah menerima rukhsah dan mengqashar dan menjamak salat, Zain. Tapi kalau udah urusan puasa, wallahu a'lam, yang kami pahami adalah kondisional. Kalau dia masih kuat untuk berpuasa, maka puasa. Kalau dia mau mengambil keringanan, oke, maka kenapa? Nah, di sini banyaklah riwayat-riwayat yang akhirnya berperan satu sama lain mengarahkan makna ini, ya. Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu anhu berkatakan praktek Nabi di akhir hayatnya, ya, akhir amalin Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkus siyam fi safar. Pilihan Nabi terakhir, oke, di dalam perjalanan yang dilakukannya dia lebih memilih untuk buka puasa, ya. Dan juga di hadis Imam Bukhari rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam perjalanan. Oke. Fara'a zihaman wa rajulan dhullila alaihi. Kemudian dia melihat kerumunan orang seperti mengerumuni sesuatu. Ternyata ada seseorang dhullil alaihi, udah semi pingsan nih. Oke? Udah kelengar. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza? Kenapa nih?" Ya kan? Qalu, para sahabat berkata, "Shaim ya Rasulullah." Ini puasa ya Rasulullah. Nah, di situ Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal bir as-siyam fi safar." Enggak ada kebaikannya berpuasa di dalam perjalanan. Enggak ada kebaikannya. Bukanlah bentuk kebaikan seseorang bertahan puasa di dalam perjalanan. Gitu. Wallahu a'lam, para ahli ilmu berkata, ungkapan Rasul ini tidak kita pahami zahirnya. Maknanya yang namanya di dalam perjalanan lebih baik jangan puasa. Zahirnya kan gitu kan. Kenapa? Mungkin karena apa yang ditemui dari ujian dan apa yang dilihat oleh seseorang di dalam perjalanan yang akhirnya merusak keutamaan puasa dia. Mendingan nggak usah gitu. Puasa lebih baik fokus di dalam keadaan yang kita nggak banyak melihat yang nggak seharusnya, ujian perjalanan, lebih baik di rumah nanti gitu. Zahirnya gitu kan. Tapi kata para ulama enggak, Nabi mengatakan demikian kepada seseorang yang kondisinya emang nggak kuat puasa dalam perjalanan dan dia maksain. Baru Nabi bilang gitu sallallahu alaihi wasallam. Maknanya buat yang kuat maka boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi perkara ini kondisional kepada si pelaku masing-masing. Apakah dia kuat? Apakah takalluf buat dia berpuasa dalam keadaan safar atau tidak? Gitu. Kondisional pada kondisi masing-masing. Ya. Bahkan
Syekh Mustafa Adawi rahimahullah pernah cerita, ada asar Umar bin Abdul Aziz rahimahullah satu hari keluar ala ithri saut murtafi' minal masjid. Dia mendengar suara berisik dari masjid. Ada apa ini? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah keluar. Ya kan? Ada apa kan? Ini Urwah sama Salim. Ini Urwah bin Zubair sama Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ikhtalafa, pada debat dia nih. Masalah buka puasa lagi dalam perjalanan. Umar pun menghampiri Urwah dan Salim. Umar berkata kepada Urwah, ya, rahimahumullah ajma'in. Mata taqul ya Urwah? Apa emang pendapatmu apa wahai Urwah tentang puasa dalam perjalanan? Qal, aqul yajuz as-shaum fi safar. Kata Urwah, boleh puasa dalam keadaan perjalanan. Ya? Amman akhadta hadha? Dari mana pendapat ini kau ambil? Kata Umar bin Khattab. Ya. Kata Urwah radhiyallahu anhu, kata Urwah rahimahullah, dia berkata, an khalati, dari bibiku, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Urwah anaknya Zubair kan? Zubair nikahnya sama Asma. Asma ini saudarinya Aisyah. Dari khalehku Aisyah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat gak? Kuat. Nah, kemudian dia tanya kepada Salim, ya, wa ma taqul ya Salim? Apa yang kau katakan ya Salim? Aqul, maka Salim pun berkata, rahimahullah, ya kan? Qal, aqul yuftir fi safar, maka hendaknya dia berbuka di dalam perjalanan yang dia lakukan. Qal, Umar pun bertanya, amman akhadta hadha? Pendapat ini kau ambil dari mana? Salim berkata, an abi Abdullah bin Umar, dari ayahku Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat enggak? Iya. Umar akhirnya memberikan pendapat yang di tengah. Subhanallah, usrun wa yusrun. Subhanallah, lagi susah lagi gampang. In kan thamma yusrun fasum. Kalau kira-kira mudah dia dapat melakukannya, puasa. Wa in kan thamma usr fa'aftir. Dan kalau kira-kira dia nggak kuat, berat untuk berpuasa, maka agar dia berbuka. Ajib, kondisional. Jadi kalau urusan buka puasa berbeda dengan sholat. Sholat lebih utama buka. Lebih utama buka. Sholat lebih utama jamak dan qashar. Udah. Itu sedekahnya Allah. Ya. Kalau urusan puasa, maka kondisional. Masih bisa tahan. Tapi beberapa orang lebih memilih nanti kembali. Yang namanya kondisional kembali kepada kondisi masing-masing. Aku nggak sekuat itu. Aku tahu akan rusak puasaku kalau aku melakukan perjalanan. Kalaupun zahirnya aku kuat menahan makan dan minum, tapi hal-hal lain sayang kalau aku puasa. Mendingan aku puasa di lain hari ketika aku di rumah. Misalnya begitu, dia memilih. Boleh? Boleh. Kondisional. Kalau udah urusan puasa. Ya. Semoga dapat difahami. Ya. Kemudian yang ke-44. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam al-muallif rahimahullah berkata, wala ba'sa bis-shalah fi sarawil. Tidak masalah salat menggunakan sirwal. Sirwal ini celana panjang. Celana panjang yang gombrang. Celana panjang yang gombrang. Enggak apa-apa salat menggunakan itu. Ya, as-sarawil mufrad. Yani yang dipakai oleh seorang untuk menutupi aurat bawahnya dan ada belahan kakinya. Tuh, kalau celana kan ada belahan kakinya, ya kan? Kalau gamis nggak ada belahan kakinya kan? Nah itu sarawil itu. Ya, yang bilang sirwal nih, wallahu alam yang anda pahami sirwal nih gombrong, ya gombrong. Berbeda dengan bantol. Bantol ini celana biasa yang kita pakai, ya bantolun. Ya, jamaknya banati. Nah, sirwal ini yang gombrong, biasa dipakai buat dalaman gamis atau mungkin luaran, gitu, gombrong. Nah, sholat dalam yang dengan menggunakan itu tidak apa-apa. Ya, ini sebagian kaum berkeras bahwasanya sholat ini harus menggunakan sarung atau gamis, dan apabila seseorang sholat menggunakan pakaian yang
lain, maka ini merusak keabsahan sholatnya tuh. Yatasyaddad, berkeras dalam hal itu. Padahal tidak demikian, ya. Baik, kita lihat. As-sarawil mufrad. Sarawil ini mufrad, wa huwa ma'ruf. Ya. Hah? Kok mufrad? Hah? Mafrad. As-sarawil mafrad wa huwa ma'ruf. As-sarawil adalah mafrad. Sorry. Ya, afwan. Syukran. As-sarawil mafrad wa huwa ma'ruf. Ya, sarawil adalah mafrad. Hal itu dikenal. Ma yalbasu 'alal 'aurah, ma yulbas 'alal 'aurah. Yang dipakai untuk menutupi aurat, wa huwa mukhayyad, ya, ala qadr asfal al-jism. Lahu akmam. Ya. Kain yang dijahit untuk menutup bagian bawah tubuh. Lahu akmam, ada kantongnya, Tasihhu sholatu fi sarawil. Sah salat di dalam dengan menggunakan sarawil. Hadza binisbah lirrajul. Ini lagi ngomongin buat lelaki. Lianna auratar rajul ma baina surrah ila rukbah, dikarenakan demikian aurat lelaki antara pusar sampai dengkul. Wasarawil yastur dzalik, dan sirwan, ini celana, itu menutup bagian aurat tersebut. Fa idza shalla fi sarawil satirin ma baina surratihi ila rukbatihi fa shalatuhu sahihah. Maka apabila seseorang salat menggunakan sirwal yang menutup antara pusar dengan dengkulnya, maka salatnya sah. Amal mar'ah, adapun wanita, fakulluha aurah, semua anggota tubuhnya aurat fis salat, di dalam salat, illa wajhaha, kecuali wajahnya. Idza lam yakun indaha rijal ghair maharim, apabila di sisinya terdapat lelaki-lelaki yang bukan mahram. Wa idza shalla fi izar fahuwa afdal min as-sarawil. Tapi kalau seseorang salat dengan menggunakan kain bawahan, yakni sarung, izar, ya, yang kita kenal dengan bahasa sarung. Au shalla fi qamis, atau salat dengan menggunakan gamis, oke? Fa innahu afdal, itu lebih baik minas sarawil, daripada salat dengan bercelana. Au shalla fi qamis, atau agar dia salat dengan menggunakan kaos biasa. Fa innahu afdal li'annahu ajmal lil hay'ah, ya. Kalau dia salat dengan menggunakan gamis, itu lebih utama dikarenakan itu terhitung lebih indah, ya, bagi penampilan. Di sini Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, ya, berhiaslah ketika menuju masjid, yakni ketika menghadap Allah, ya. Inda kulli salat, maknanya ketika sholat. Wazina, dan perhiasan, kama yaqulu Syekhul Islam, sebagaimana digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'ammu min an takuna satran lil aurah faqat. Berhias ini lebih umum daripada hanya sekedar menutup aurat saja. Berhias lebih umum daripada hanya sekedar menutup aurat saja, ya. Baik. Salat dengan sarawil sah, ya. Ini keyakinan kita ahlus sunnah. Adapun sisanya penjelasan Syekh hafizahullah, maka ini pendapat fikih yang di situ ada perbedaan pendapat, ya. Seperti aurat lelaki antara pusar sampai dengkul, itu pendapat beliau hafizahullah, pendapat yang beliau ikuti hafizahullah, ya, bahwasanya aurat tuh ke situ. Ada pendapat lain yang juga nggak kalah hujah kuatnya, bahwasanya bahkan paha bukan termasuk aurat lelaki, Ada pendapat lain. Nah, hal itunya furu. Keterangan ininya fikhiyah furu. Tapi bahwasanya sholat dengan menggunakan sirwal itu sah dan diterima, ini disepakati memang, ya. Nah, kemudian untuk menutup aurat itu, wallahu alam, yang kami pahami, untuk menutup aurat nih ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, menutupnya nggak kelihatan, dan kemudian tidak memperlihatkan bentuk. Ya, menutup dan tidak memperlihatkan
bentuk. Kalau menutup dan masih memperlihatkan bentuk, katanya itu membalut, bukan menutup. Kita diperintahkan kayak perban dibalut, ya kan? Masih memperlihatkan bentuk, bukan hanya menutup dan kemudian memperlihatkan bentuknya dengan baju-baju yang ketat, maka belum sah, dia belum menutup auratnya. Ya. Menutup dari pandangan dan tidak memperlihatkan bentuk. Tuh, 2 poin itu perlu diperhatikan. Ya, sebagian awam keliru bahwasanya yang namanya menutup aurat nih, yakni agar tidak kelihatan orang. Akhirnya dipakailah pakaian-pakaian ya. Satu sisi menutup nggak kelihatan, tapi memperlihatkan bentuknya dengan size yang ketat dan akhirnya menampakkan bentuknya yang bagaikan ketupat lebaran yang diikat oleh rapia. Itu kan pada muncul bentuk begitu. Nggak demikian, penutup harus tidak memperlihatkan bentuk. Ya. Nah, di dalam sholat, kalau seorang wanita menggunakan celana, boleh? Celana boleh? Wanita pakai celana boleh nggak? Hah? Mau sholat, mau keluar, boleh nggak pakai celana? Selama 2 poin tadi terpenuhi, menutup dan tidak memperlihatkan bentuk terpenuhi, maka boleh. Maka boleh. Ya. Ada celana-celana yang begitu gombrong yang kita nggak nyadar kalau itu celana, ya kan? Kecuali setelah mereka bergerak, lah kok celana, ternyata kirain adalah gamis. Itu nggak apa-apa. Ya, fikih. Toh nggak memperlihatkan bentuk, nggak apa-apa. Ya, nanti pembahasannya adalah bahwa ini menyerupai lelaki dan lain-lain. Itu nisbi, subjektif itu kalau udah begitu. Kata siapa? Kata kaum mana? Mengikuti lelaki. Ya, sama seperti memendekkan rambut pada wanita. Boleh nggak wanita rambutnya pendek ini itu? Itu nanti menyerupai lelaki ini itu. Siapa bilang lelaki kelihatan rambutnya, wanita ketutup. Ya kan? Akhirnya nisbi kalau udah menyerupai begitu, nisbi, kata kaum mana, menurut siapa, ntar dulu. Ya, kecuali hal-hal yang emang udah zahir dan di umumnya demikian di dunia berjalannya oke lah. Boleh bagi wanita pakai celana, nggak masalah. Ya, asal celana tersebut gombrong, tidak memperlihatkan bentuknya. Ya, dan juga menutup aurat dan tidak memperlihatkan bentuk. Itu nggak masalah. Bahkan digunakan untuk sholat boleh. Jadi nggak pakai mukena lagi, Ustaz, boleh, asal gombrong. Kayak kulot, tau kulot? Kulot ya namanya ya? Iya. Kulot gua, gitu. Kolot atau mau? Kayak kulot, itu kan gombrong, itu nggak memperlihatkan bentuk. Kalau pakaian atasannya dia juga panjang sampai ke paha atau ke dengkul, pakaian atasannya, makanya nggak kelihatan udah itu. Soalnya begitu pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, ketutup itu, hitungannya ketutup ya. Wallahu a'lam. Qala al-muallif rahimahullah, yang ke-45. Al-Imam rahimahullah berkata, "Wan nifaqu ayyudhhira al-islam bil lisan wa yukhfi al-kufr." Dan kemunafikan adalah ketika seseorang menampakkan keislaman dengan lidahnya, namun menyembunyikan kekufuran bidhamir di dalam hatinya. Itu kemunafikan. Ya, insyaallah ini yang kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.